Selamat datang para pemirsa di kanal Masa Tua Sejahtera. Saya, yang diusir oleh ibu mertua dan meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa, berkelana tanpa tujuan hingga tiba di sebuah vihara di pegunungan. Namun, setelah melihat tanda lahir di pergelangan tangan saya, seorang biksu tua tiba-tiba mulai membunyikan lonceng, dan tak lama kemudian, iring-iringan sedan mewah mengepung saya. Dokumen perceraian tergeletak di atas meja kayu yang dingin. Tulisan di atasnya menusuk mata saya seperti jarum-jarum tajam. Di luar, hujan badai mengamuk, dan kilat menyambar membelah langit kelam di atas gunung gede. Hati saya terasa hancur berkeping-keping, sama seperti badai yang bergemuruh di luar. Dengan tangan gemetar, saya mengambil pulpen dan menuliskan nama saya. Meskipun gemetar, tidak ada keraguan sedikit pun. Inilah akhirnya, 5 tahun masa muda, 5 tahun cinta dan pengabdian yang saya curahkan untuk sebuah keluarga, akhirnya hanya berbuah pengkhianatan dan tangan hampa. Pria yang pernah saya panggil suami, Bima, berdiri dengan tangan terlipat di dada, tatapannya dingin tanpa sedikit pun rasa sesal. Di sampingnya, berdiri Ratih, wanita yang saya percayai sebagai sahabat terbaik saya. Ratih bersandar di pelukan Bima, menatap saya dengan senyum kemenangan yang tak disembunyikan. Senyuman itu seolah menancapkan belati di hati saya, yang sudah terluka. Kalau sudah tanda tangan, ambil barang-barangmu dan enyah dari sini. Mulai sekarang, perempuan mandul sepertimu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Terdengar suara melengking Ibu Hartini, ibu mertua saya, dari belakang. Ia yang selalu menganggap saya sebagai duri dalam daging, kini tampak sangat lega. Saya berdiri tanpa berkata apa-apa, mengangkat koper kecil yang sudah disiapkan. Di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian usang dan sedikit peninggalan almarhumah ibu saya. Dari rumah hingga tabungan, tidak sepeser pun dari harta bersama kami yang menjadi milik saya. Mereka telah merencanakan semuanya. Menggunakan trik akuntansi yang saya ajarkan sendiri kepada Ratih, mereka menjebak saya, menuduh saya menggelapkan aset perusahaan, dan menciptakan situasi di mana saya harus pergi dengan tangan kosong untuk menghindari tuntutan hukum. Sungguh ironis. Saya, seorang akuntan, dijatuhkan oleh keahlian saya sendiri. Saya melangkah keluar dari pintu yang pernah menjadi tempat bernaung saya, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Begitu keluar, hujan deras yang dingin langsung menerpa wajah saya. Air mata bercampur dengan air hujan, terasa asin. Saya tidak tahu harus kemana, harus bergantung pada siapa. Orang tua saya telah lama tiada, dan tak ada sanak saudara yang bisa saya andalkan. Saya hanya naik bus terakhir hari itu tanpa tujuan, hanya ingin lari dari kota yang menyesakan ini. Bus tua itu menurunkan saya di sebuah lereng sepi di kawasan puncak, saat malam sudah larut. Hujan semakin deras, dan angin bertiup kencang seolah ingin menerbangkan tubuh ringkih saya. Saya menggigil kedinginan dan putus asa. Cahaya remang dari kejauhan sama sekali tidak cukup untuk menerangi jalan. Saya hanya berjalan meraba-raba ke arah yang lebih tinggi, mencari atap untuk sekadar berteduh. Tiba-tiba, suara guntur yang memekakan telinga disusul oleh kilat yang menyambar. Saat itu, di antara pepohonan rimbun di lereng gunung, tampaklah sebuah vihara tua yang tersembunyi. Dengan perasaan seperti orang tenggelam yang meraih sebatang jerami, saya mengerahkan sisa tenaga terakhir. Saya melangkahkan kaki dengan susah payah menuju vihara itu. Gapura kayu yang usang dimakan waktu sedikit tertutup. Saat saya mendorongnya perlahan, pintu itu berderit dan membuka celah kecil. Suasana di dalam terasa anehnya sunyi, hanya terdengar suara rintik hujan yang jatuh di halaman dan alunan parita yang ritmis dari dalam pendopo utama. Saat melangkah masuk, saya merasa seolah berada di dunia lain, terpisah dari badai di luar. Seorang biksu tua berjubah abu-abu keluar dari pendopo sambil memutar tasbihnya. Melihat penampilan saya yang basah kuyup dan menyedihkan, biksu itu tidak terkejut, beliau dengan tenang mengatupkan kedua tangan dan melantunkan parita. Namo Buddhaya. Nona, apakah Anda membutuhkan tempat untuk berteduh dari hujan badai malam ini? Suara biksu itu rendah dan hangat. Kehangatan itu meruntuhkan pertahanan yang susah payah saya bangun. Saya mulai menangis terseduh-seduh, menumpahkan semua kesedihan dan penderitaan yang selama ini saya pendam. Biksu tua itu hanya berdiri diam di samping saya,
menunggu hingga saya selesai menangis. Setelah saya sedikit tenang, biksu itu berkata dengan lembut, "Hidup ini bagai lautan penderitaan. Setiap orang pasti akan melewati masa-masa sulit. Hujan akan segera reda, dan hari akan kembali cerah. Silakan masuk. Meskipun tempat ini sederhana, cukuplah untuk Nona beristirahat semalam." Dengan suara pelan, saya mengucapkan terima kasih dan mengikuti biksu itu ke sebuah wisma tamu kecil. Beliau memberi saya pakaian abu-abu yang bersih dan handuk kering. Setelah berganti pakaian, tubuh saya terasa sedikit lebih hangat. Biksu itu kemudian membawakan semangkuk bubur hangat. Kehangatan bubur itu menyebar ke seluruh tubuh, seolah melelehkan rasa dingin di dalam hati saya. Saya makan bubur itu dengan lahap. Itulah kehangatan pertama yang saya terima di tengah kegelapan yang panjang. Malam itu, berbaring di ranjang kayu sederhana, mendengarkan suara hujan dan lantunan parita yang teratur, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya, saat saya membuka mata, hujan telah berhenti. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah jendela, menciptakan berkas cahaya berkilauan di lantai kayu. Udara di vihara itu luar biasa jernih dan segar. Saya keluar dan menarik napas dalam-dalam, merasa seolah sedikit debu dunia telah terbasuh. Kepala vihara, yang kemudian saya ketahui bernama Biksu Anan, sedang menyapu sisa-sisa daun kering di halaman dengan tenang. Melihat saya, beliau tersenyum ramah. "Nona sudah bangun? Apakah tidur Anda nyenyak semalam?" Saya mengatupkan tangan dan menunduk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih banyak, Bante, atas pertolongan Anda. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ini." Biksu Anan menggelengkan tangannya. Pintu Buddha adalah pintu welas asih. Sudah sewajarnya menolong sesama yang kesulitan. Tinggallah di sini beberapa hari untuk menenangkan hati. Setelah pikiran Anda tenang, barulah pergi. Belum terlambat. Saat saya membantu Biksu Anan memasukkan daun-daun ke dalam keranjang, tanpa sengaja lengan baju saya tersingkap, memperlihatkan tanda lahir berbentuk bunga teratai merah di pergelangan tangan kiri saya. Itu adalah tanda yang saya miliki sejak lahir. Tiba-tiba, Biksu Anan menghentikan gerakannya. Pandangannya terpaku pada tanda lahir saya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu berubah menjadi ekspresi berpikir yang dalam. "Nona, sejak kapan tanda itu ada?" Saya sedikit terkejut dengan pertanyaannya, tetapi menjawab dengan jujur. "Sejak lahir, Bante. Ibu saya bilang ini adalah tanda istimewa milik saya." Biksu Anan mengangguk, tatapannya menjadi semakin dalam. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, dan melanjutkan pekerjaannya dalam diam. Siang itu, sang biksu masuk ke kamarnya, mengeluarkan sebuah ponsel tua, dan menekan nomor yang sudah lama tersimpan. Itu adalah nomor Pak Tirtayasa, kepala pelayan Tuan Wijoyo, yang pernah berpesan untuk segera menghubunginya jika bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda teratai. Sepanjang hari itu, biksu itu tampak lebih sering termenung dari biasanya. Saya tidak berani bertanya lebih jauh, dan hanya membantu pekerjaan-pekerjaan kecil di vihara, mencoba mencari ketenangan dalam setiap tindakan. Saat senja menebarkan cahaya keemasan terakhirnya di atap vihara, Biksu Anan memanggil saya. Beliau menyuguhkan secangkir teh daun teratai hangat, aroma lembutnya menyebar. "Nona Saraswati," panggil beliau, menggunakan nama yang saya beritahukan tadi pagi. Takdir manusia terkadang menemui liku-liku yang tak terduga. Apa yang kita anggap sebagai akhir, sesungguhnya bisa menjadi sebuah awal yang baru. Bahkan sebelum saya sepenuhnya memahami makna perkataannya, suara deru mesin mobil dari bawah gunung memecah kesunyian vihara. Tak lama kemudian, iring-iringan sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Pintu-pintu mobil terbuka, dan puluhan pria berjas hitam dan berkacamata gelap turun. Mereka berdiri dalam dua baris dengan sikap formal dan profesional, menciptakan jalan kehormatan dari gerbang hingga halaman utama. Saya ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka datang ke vihara terpencil ini? Tanpa sadar, saya mundur ke belakang Biksu Anan, mencari perlindungan. Dari mobil terdepan, turun seorang pria paruh-baya berambut keperakan, mengenakan setelan jas yang dijahit rapi. Ia tampak seperti kepala pelayan dari keluarga terpandang.
Ia mendekat dan membungkuk hormat kepada Biksu Anan. "Bante, saya Tirtayasa. Datang atas perintah Tuan Wijoyo. Saya kemari setelah menerima telepon dari Anda." Biksu Anan mengangguk dan menatap saya. Orang yang selama ini Tuan Wijoyo cari, sepertinya ada di sini. Pak Tirtayasa berbalik ke arah saya. Pandangannya sekilas menyapu tanda lahir teratai di pergelangan tangan saya, lalu ia membungkuk dengan sangat sopan. "Nona Saraswati, Tuan Wijoyo ingin bertemu dengan Anda. Beliau berpesan bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup Nona sepenuhnya. Mari, ikutlah bersama kami." Pikiran saya kalut. Tuan Wijoyo? Siapa dia? Mengapa dia ingin bertemu dengan saya? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba hingga saya tidak bisa menerimanya. Saya menatap Biksu Anan dengan tatapan memohon bantuan. Biksu itu hanya meletakkan tangannya dengan tenang di bahu saya, sebuah dukungan tanpa kata. "Pergilah. Inilah jodohmu, tak bisa dihindari. Jagalah hati yang jernih dan tekad yang kuat, maka cobaan apapun akan bisa kau lewati." Kata-kata biksu itu memberiku sedikit keberanian. Saya tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi saya tahu terus berdiam di sini bukanlah pilihan. Hidupku sudah berada di titik terendah, mungkinkah bisa lebih buruk lagi? Saya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pada Pak Tirtayasa. "Baik, saya akan ikut." Sedan mewah itu meluncur tanpa suara, meninggalkan ketenangan gunung gede dan kembali ke hiruk-pikuk kota yang begitu ingin saya tinggalkan. Saya duduk di kursi belakang bersama Pak Tirtayasa. Ia tidak banyak bicara, sikapnya selalu sopan dan terkendali. Saya menatap keluar jendela, pikiran saya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Siapakah saya sebenarnya, hingga orang berkuasa seperti ini datang menjemput saya dengan begitu megah? Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah bergaya kolonial di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tersembunyi di balik taman yang luas dan asri. Setiap detailnya memancarkan kekayaan dan wibawa. Pak Tirtayasa membukakan pintu mobil untuk saya dan mengantar saya masuk. Suasana di dalam rumah terasa agung dan sedikit berat. Saya diantar ke sebuah ruang kerja yang luas. Ruangan itu bergaya minimalis namun sangat mewah. Di dinding depan, sebuah layar raksasa menyala, dan seorang pria tua berambut putih duduk di kursi roda, menatap lurus ke arah saya melalui layar. Wajahnya ramah, tapi tatapannya sangat tajam. Meskipun hanya melalui layar, saya bisa merasakan aura wibawa yang kuat darinya. "Selamat datang, Saraswati. Saya Wijoyo, pimpinan Nusantara Group." Suaranya rendah dan hangat, tetapi syarat dengan bobot yang tak terlihat. Nusantara Group, nama yang sangat familiar. Salah satu konglomerat swasta terbesar di Indonesia. Bergerak di berbagai sektor industri dengan nilai triliunan rupiah. Saya pernah membaca tentang mereka di berita ekonomi. Tapi apa hubungannya semua ini dengan saya? "Tuan Wijoyo, saya tidak mengerti. Mengapa Tuan mengirim orang untuk mencari saya?" Tanya saya hati-hati. Tuan Wijoyo tersenyum. Senyum yang tampak lelah, namun tetap hangat. "Saya tahu ini semua mendadak. Tapi waktu saya tidak banyak lagi. Saya sudah lama mencarimu, nak, anak dengan tanda lahir teratai." Beliau menceritakan sebuah kisah. Ibu saya, yang saya tahu meninggal karena kecelakaan pabrik saat saya kecil, ternyata adalah pahlawan yang menyelamatkan nyawanya dalam insiden kebakaran pabrik beberapa tahun sebelumnya. Sebelum meninggal, ibu saya berpesan padanya, jika suatu saat takdir mempertemukan beliau dengan putrinya yang memiliki tanda lahir teratai, tolonglah bantu dia. Tuan Wijoyo merasa berutang budi sangat besar pada ibu saya, dan setelah bertahun-tahun mencari tanpa hasil, akhirnya beliau mendapat kabar dari sahabat lamanya, Biksu Anan. "Saya tidak punya anak. Seumur hidup saya abdikan untuk membangun Nusantara Group ini. Saya tidak bisa menyerahkan perusahaan ini pada serigala-serigala itu. Melalui orang-orang saya telah mengamatimu dari jauh selama beberapa waktu. Kamu cerdas, kuat, dan yang terpenting, hatimu baik. Kamu adalah orang yang saya dan ibumu percayai." Beliau berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang mengguncang dunia saya. "Saya telah memutuskan. Saraswati,
Saya ingin kamu menjadi satu-satunya pewaris saya dan mengambil alih seluruh Nusantara Group. Kaki saya lemas dan hampir jatuh. Udara di ruangan terasa membeku. Pewaris konglomerat triliunan rupiah? Ini lebih sulit dipercaya daripada mimpi. Seorang akuntan yang baru saja bercerai dan tidak punya apa-apa, dalam semalam menjadi pemimpin sebuah kerajaan bisnis raksasa? Tuan, ini di luar bayangan saya. Saya tidak bisa. Saya tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan, tolak saya dengan gugup. Pengalaman bisa dipelajari, kemampuan bisa diasah. Yang saya butuhkan adalah karaktermu. Saya percaya pada pilihan saya, kata Tuan Wijoyo dengan tegas. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan dua orang masuk. Satu orang adalah wanita seusiaku, cantik namun berwajah dingin dengan tatapan setajam silet. Satunya lagi pria yang lebih tua, penampilannya elegan namun matanya menyiratkan perhitungan yang dalam. Pak Tirtayasa memperkenalkan mereka. Nona, ini Ibu Kartika Sari, manajer eksekutif, dan Bapak Tirta Wijaya, wakil direktur utama. Ibu Kartika menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan meragukan yang terang-terangan. Pak Tirta tersenyum ramah, tapi saya bisa merasakan aura kepalsuan yang dingin di balik senyumnya. Tuan Wijoyo, apakah Anda yakin? Menyerahkan seluruh grup kepada orang yang sama sekali awam, kata Kartika dengan nada menantang. Pak Tirta menyambung, suaranya lebih lembut namun lebih licik. Saya mengerti keinginan Tuan, tapi Nusantara Group adalah hasil kerja keras kita semua. Keputusan sebesar ini mungkin perlu dipertimbangkan lebih matang. Di layar, Tuan Wijoyo terbatuk pelan, tatapannya menjadi tegas. Keputusan saya tidak berubah. Mulai hari ini, Saraswati adalah pewaris yang saya tunjuk. Kartika, Tirta, kalian berdua bertanggung jawab membantunya membiasakan diri dengan pekerjaan. Besok pagi, di rapat Dewan Direksi, saya akan memperkenalkannya secara resmi kepada semua orang. Setelah itu, layar padam, menyisakan keheningan yang tegang di dalam ruangan. Saya bisa merasakan permusuhan yang jelas dari kedua orang itu. Kartika menatap saya dengan curiga, sementara Pak Tirta masih tersenyum, tapi matanya berkilat berbahaya. Saya sadar, jalan di depan saya tidak akan mulus. Saya telah terlempar ke medan perang yang sama sekali tidak saya siapkan, dunia yang penuh dengan kekuasaan, uang, dan intrik yang tak terduga. Keesokan paginya, saya mengenakan setelan kantor yang disiapkan Pak Tirtayasa dan menuju markas besar Nusantara Group, sebuah menara kaca yang menjulang tinggi di kawasan SCBD. Rasanya seperti mengenakan baju zirah, mencoba menyembunyikan kegelisahan dan kekhawatiran di dalam diri. Ruang rapat Dewan Direksi terletak di lantai tertinggi dengan pemandangan ke seluruh penjuru kota. Di sekeliling meja kayu yang panjang dan megah, para direktur, raksasa-raksasa bisnis, sudah hampir semua berkumpul. Saat saya masuk bersama Kartika dan Tirta, semua mata tertuju pada saya. Tatapan penasaran, menyelidik, bahkan meremehkan. Pak Tirta, sebagai wakil direktur utama, memperkenalkan saya dengan sangat formal. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah Nona Saraswati. Sesuai instruksi dari Tuan Wijoyo, mulai hari ini Nona Saraswati akan berpartisipasi dalam rapat dewan sebagai pewaris yang ditunjuk. Suara gumaman terdengar di seluruh ruangan. Masih anak kemarin sore, apa maksudnya ini? Bisik seseorang. Saya menarik napas dalam-dalam dan menegakkan punggung. Saya tidak boleh terlihat lemah di hadapan mereka. Rapat dimulai. Rentetan laporan dan presentasi proyek silih berganti. Saya hanya duduk diam, mendengarkan dan mengamati. Meskipun tidak bisa memahami semua operasi bisnis grup yang rumit, dengan bekal pengetahuan akuntansi yang kuat, saya bisa memahami angka-angka. Saat Pak Tirta mempresentasikan laporan keuangan kuartal terakhir, saya merasakan ada sesuatu yang janggal. Angka-angkanya tampak sempurna, laba meningkat secara mengesankan. Tetapi, intuisi akuntan saya yang sudah lama terasah memberitahu ada sesuatu yang dimanipulasi. Pengeluaran untuk beberapa proyek baru di kawasan industri Karawang tampak luar biasa tinggi, sementara hasilnya dijelaskan dengan sangat kabur. Bolehkah saya bertanya? Tiba-tiba saya memotong presentasi Pak Tirta. Ruangan menjadi hening.
Semua orang menoleh ke arah saya dengan kaget. Kartika yang duduk di sebelah saya juga mengerutkan kening, mungkin tidak menyangka saya akan berani membuka mulut. Pak Tirta berhenti sejenak, senyum di bibirnya sedikit kaku. Tentu saja, Nona Saraswati. Saya membuka halaman laporan yang bermasalah dan menunjuk angkanya. Pak Wakil Direktur, pada pos biaya proyek di kawasan industri Karawang, mengapa biaya material dan transportasi 30% lebih tinggi dari anggaran awal? Padahal kemajuan proyek lebih lambat dari yang direncanakan. Selain itu, pemasok yang tercantum di sini semuanya adalah perusahaan baru yang hampir tidak dikenal. Apakah kualitas dan transparansi kontrak-kontrak ini bisa dijamin? Pertanyaan saya tajam, lugas, dan tepat sasaran. Suasana di ruangan menjadi tegang. Pak Tirta jelas tidak mengantisipasi ini. Ia tertegun selama beberapa detik sebelum kembali tenang. Terima kasih atas pertanyaannya, Nona Saraswati. Ini adalah masalah teknis, mungkin karena Anda masih baru jadi kurang familiar. Proyek-proyek ini memiliki spesifikasi khusus, sehingga biaya tambahan tidak terhindarkan. Semuanya sudah diperiksa secara menyeluruh oleh tim keuangan. Ia mencoba menggunakan pengalaman dan posisinya untuk membungkam saya, sekaligus merendahkan saya sebagai orang luar yang tidak tahu apa-apa. Tapi saya tidak mundur. Saya mungkin tidak mengerti konstruksi, tapi saya mengerti angka. Selisih ratusan miliar rupiah tidak bisa disebut sekadar biaya tambahan. Saya mengusulkan untuk meninjau seluruh dokumen tender dan kontrak asli dari para pemasok ini untuk mendapatkan kejelasan. Ucapan saya bagai menyiram air dingin ke Pak Tirta dan kroni-kroninya. Beberapa direktur yang tadinya netral mulai menatap Pak Tirta dengan curiga. Mereka mungkin tidak percaya pada saya, tapi mereka percaya pada logika angka. Kartika, yang sejak awal diam, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya sedingin es, saya rasa usulan Nona Saraswati sangat masuk akal. Transparansi keuangan adalah nyawa perusahaan. Saya akan perintahkan tim akuntansi untuk menyiapkan semua dokumen terkait agar bisa ditinjau oleh Nona Saraswati. Dukungan tak terduga dari Kartika membuat Pak Tirta tak bisa berkata apa, ia tidak bisa menolak lagi dan terpaksa mengangguk. Rapat berakhir dalam suasana yang berat. Saya tahu saya telah menyulut api, menjadikan diri saya duri dalam daging bagi Pak Tirta dan kelompoknya. Tapi saya juga tahu, inilah satu-satunya cara saya bisa bertahan. Saya tidak bisa menjadi boneka mereka. Saya harus membuktikan nilai saya dengan kemampuan saya. Saat meninggalkan ruang rapat, mata saya bertemu dengan mata Kartika. Dalam tatapan dinginnya, saya melihat sesuatu yang berbeda, bukan lagi penghinaan total, melainkan tatapan evaluasi ulang yang kompleks. Beberapa hari setelah rapat Dewan Direksi, perusahaan mengadakan pesta besar untuk merayakan penandatanganan kontrak dengan mitra penting dari luar negeri. Sebagai pejabat baru, saya tidak mungkin tidak hadir. Pak Tirtayasa menyiapkan gaun malam berwarna hijau giok untuk saya. Desainnya sederhana namun elegan, membantuku menyembunyikan rasa gugup dan memancarkan aura percaya diri. Pesta diadakan di Hotel Bintang 5 paling mewah di Jakarta. Lampu kristal yang berkilauan, musik yang merdu, orang-orang berbusana indah, semuanya menciptakan dunia glamor yang dulu tak pernah saya impikan. Saya merasa sedikit canggung, tetapi tetap mempertahankan senyum sosial sambil mengikuti Kartika dan Tirta menyapa tamu-tamu penting. Dan di tengah keramaian itu, saya melihat mereka. Mantan suami saya, Bima, menggandeng lengan Ratih. Di samping mereka, ada juga mantan ibu mertua saya, Ibu Hartini, mereka juga di sini. Dunia ini memang sempit, atau lingkaran kelas atas di kota ini memang sangat kecil. Bima mengenakan setelan bermerek, terlihat jauh lebih gagah dari sebelumnya. Ratih mengenakan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya, dengan kalung berlian yang menyilaukan di lehernya. Ibu Hartini pun tak mau kalah, berbalut pakaian mahal dengan segala macam perhiasan, wajahnya angkuh. Pandangan kami bertemu. Saya melihat keterkejutan luar biasa di mata mereka, yang kemudian berubah menjadi cemoohan dan ejekan. Mereka tak pernah menyangka wanita yang mereka usir dari rumah beberapa minggu lalu bisa muncul di tempat semewah ini. Ibu Hartini yang pertama kali tidak tahan. Ia membawa putra dan calon menantunya ke arah saya,
lalu berkata dengan suara tajam agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. "Loh, ini siapa? Bukannya ini mantan menantuku? Perempuan mandul yang diusir dari rumah kami, kok bisa masuk ke sini? Pasti menggait omom tua untuk bisa datang, ya?" Kata-katanya yang pedas membuat beberapa orang menoleh penasaran. Wajah saya terasa panas, tapi saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak goyah. Saya bukan lagi Saraswati yang dulu. Saya tersenyum lembut, senyum yang anehnya terasa tenang. "Ibu, lama tidak bertemu. Apa kabar? Saya di sini sebagai tamu undangan dari perusahaan." Ibu Hartini terkejut dengan sikap saya. Bima dan Ratih juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ratih segera menyela, suaranya manis namun berbisa. "Saras, kamu ngomong apa, sih? Kenapa Nusantara Group mengundang akuntan biasa sepertimu? Jangan-jangan kamu kenal orang dalam, ya?" Ia sengaja menekankan kata orang dalam, menyiratkan bahwa saya datang dengan cara yang tidak pantas. Saya menatap mata Ratih lurus-lurus. Mata yang dulu begitu dekat, kini terasa begitu asing. "Terima kasih atas perhatianmu. Tapi sepertinya aku tidak perlu melapor padamu. Sebaiknya kalian urus saja persiapan pernikahan kalian. Semoga bahagia." Selesai berkata, saya hendak berbalik, tidak ingin berurusan lebih lama dengan mereka. Tapi Bima menahan lengan saya. "Saras, jangan sok suci. Kamu pikir setelah meninggalkan pria sepertiku, hidupmu akan baik-baik saja? Terima kasih atas perhatianmu," kata saya, melepaskan tangannya dengan suara yang berkali-kali lipat lebih dingin. "Aku hidup sangat baik. Jauh lebih baik daripada saat di rumah itu." Sikap saya yang tenang dan tegas membuat ketiganya membeku. Mereka terbiasa dengan Saraswati yang penurut dan sabar, bukan wanita yang percaya diri dan tajam di hadapan mereka. Saat itu, Pak Tirta muncul entah dari mana dan dengan akrab merangkul bahu saya. "Nona Saraswati, kenapa sendirian di sini? Para mitra ingin sekali bertemu dengan Anda." Lalu ia tersenyum ke arah keluarga Bima. "Permisi, Nona Saraswati adalah eksekutif senior baru di perusahaan kami. Beliau orang kepercayaan Tuan Wijoyo langsung. Mungkin ada kesalahpahaman di sini." Pengumuman Pak Tirta bagaikan bom yang meledak di atas kepala mereka bertiga. Ibu Hartini ternganga, wajahnya pucat pasi. Ratih membeku tak bisa berkata-kata. Dan Bima, ia menatapku dengan tatapan tak percaya. Saya tahu Pak Tirta melakukan itu bukan untuk membantu saya, melainkan untuk pamer kekuasaan dan memberi peringatan pada orang-orang yang membuat keributan di pestanya. Tapi bagaimanapun, saya berterima kasih dalam hati karena ia telah menyelamatkan saya dari situasi sulit. Setelah menjauh dari mereka, saya mencari sudut sepi di balkon untuk menenangkan diri. Hati saya masih bergejolak. Saat itulah, dari sudut terdekat, saya tidak sengaja mendengar percakapan Bima dengan seorang pria asing. "Tenang saja. Semua terkendali. Meskipun perempuan itu masuk ke perusahaan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Rencana kita tetap berjalan seperti semula," bisik Bima. Pria itu menjawab, "Tetap saja harus hati-hati. Jangan lupa tujuan awalmu mendekati perempuan itu, semuanya harus tetap rahasia." Percakapan singkat itu membuat punggung saya merinding. Tujuan awal? Rencana? Mungkinkah pernikahan saya, pengkhianatan Bima dan Ratih, semuanya bukan kebetulan? Mungkinkah semua itu adalah bagian dari sebuah konspirasi yang telah direncanakan sejak awal? Kecurigaan yang mengerikan mulai tumbuh di benak saya. Kata-kata yang saya dengar di pesta itu terus terngiang di kepala saya. Pernikahan saya adalah sebuah jebakan. Itu berarti, seseorang telah mencoba mengendalikan saya jauh sebelum saya menginjakkan kaki di Nusantara Group. Siapa orang itu? Apakah Tirta Wijaya? Semuanya terasa terlalu kebetulan. Kemunculan saya telah merusak rencana seseorang, dan kini saya berada di tengah badai konspirasi yang tak terduga. Kecurigaan itu mendorong saya untuk bertindak. Saya tidak bisa hanya duduk diam menunggu musuh menyerang. Saya harus tahu siapa dan apa yang sedang saya hadapi. Saya memutuskan untuk mulai menggali dari hal terdekat, masa lalu saya dan ibu saya. Saya teringat kata-kata Tuan Wijoyo. Ibu saya pernah menjadi karyawan Nusantara Group,
Mungkinkah kematiannya memiliki kaitan dengan rahasia di perusahaan ini? Saya memutuskan untuk menemui Kartika Sari. Meskipun ia masih bersikap dingin dan curiga, setelah insiden di rapat dewan, saya merasa setidaknya ia adalah orang yang memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, satu-satunya orang di jajaran manajemen yang bisa saya percaya untuk sementara. Saya pergi ke kantor Kartika, mengetuk, dan masuk. Saya ingin melihat arsip personalia lama. Catatan dari sekitar 20 tahun yang lalu, kata saya langsung ke intinya. Kartika mengangkat kepala dari layar komputernya, menatap saya dengan mata tajam seolah sedang memindai saya. Apa yang ingin Anda cari dari data usang itu? Saya ingin mencari catatan tentang ibu saya. Beliau pernah bekerja di sini, jawab saya dengan tenang. Kartika terdiam sejenak, tampak menimbang sesuatu. Akhirnya, ia mengangkat telepon internal. Bagian personalia, tolong bawa seluruh arsip dari tahun 1995 hingga 2005 ke kantor saya, segera. Meskipun tidak tahu niat saya, mungkin karena perintah Tuan Wijoyo untuk mendukung saya, Kartika tidak menolak. Tak lama kemudian, beberapa kotak arsip tua yang berdebu tiba. Kartika menunjuk ke arah kotak-kotak itu dan berkata singkat, "Ini semua yang kami simpan. Cari saja di sini." Saya berterima kasih dan mulai bekerja. Saya membolak-balik lembaran dokumen yang telah menguning dimakan waktu. Bau kertas tua menusuk hidung. Setelah hampir 1 jam mencari, akhirnya saya menemukannya. Sebuah map tipis dengan nama ibu saya tertulis di atasnya. Jantung saya berdebar kencang. Saya membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada informasi dasar. Jabatannya adalah akuntan di sebuah pabrik tekstil milik grup. Lalu saya melihat halaman terakhir. Sebuah surat pemberitahuan tentang kecelakaan kerja. Isinya sangat minim. Ibu saya meninggal dalam insiden kebakaran gudang akibat korsleting listrik saat shift malam. Tanggal kejadiannya tepat 20 tahun yang lalu. Tidak ada laporan investigasi yang detail. Tidak ada kesimpulan akhir tentang penyebab kecelakaan. Semuanya ditutup dengan tergesa-gesa dan mencurigakan. Kecelakaan korsleting biasa? Mengapa catatannya begitu minim? Keraguan yang kuat muncul di benak saya. Kematian ibu saya jelas tidak sesederhana yang tertulis di dokumen. Saya duduk termenung di kantor Kartika, pikiran saya kacau. Saat sedang mencoba menata pikiran, sebuah email baru masuk ke komputer saya. Subjeknya kosong, dan pengirimnya adalah alamat aneh yang terdiri dari karakter acak. Setelah ragu sejenak, saya membukanya. Isinya hanya satu baris kalimat pendek. Kematian ibumu bukan kecelakaan. Pergi ke Tanjung Priok, cari orang bernama Pak Kodet. Dan di bawahnya, hanya ada satu huruf, G. Saya terkejut. Siapa yang mengirim email ini? Bagaimana ia tahu saya sedang menyelidiki kematian ibu saya? Dan siapa G? Siapa Pak Codet di Tanjung Priok? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Email misterius ini, meskipun menakutkan, bagaikan secercah cahaya di tengah kegelapan. Ia mengkonfirmasi dugaan saya dan memberiku petunjuk pertama. Meskipun petunjuk itu sangat samar dan berbahaya, saya tahu saya akan memulai perjalanan untuk mencari kebenaran. Email misterius itu bagaikan obor yang menerangi kabut tebal di sekitar saya, Tanjung Priok. Pak Codet. Pengirim berinisial G. Entah kawan atau lawan, saya tidak bisa melewatkan satu-satunya petunjuk ini. Saya tahu perjalanan ini akan penuh bahaya. Musuh yang telah menyembunyikan kejahatannya selama 20 tahun pasti tidak akan tinggal diam melihat saya mengorek masa lalu. Saya memutuskan untuk bergerak secara rahasia. Saya meminta cuti beberapa hari kepada Pak Tirtayasa, dengan alasan ada urusan mendadak di kampung halaman. Saya tidak menyebutkan tujuan saya secara spesifik, hanya memberikan alasan yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Pak Tirtayasa tampak sedikit khawatir, tetapi menghormati keputusan saya dan menyiapkan sebuah mobil yang tidak mencolok. Saya curiga saya sedang diawasi, mungkin oleh orang-orang Tirta, jadi setiap langkah harus sangat hati-hati. Keesokan paginya, saya berangkat. Mobil membawa saya keluar dari Jakarta, menuju kota pelabuhan. Sepanjang jalan, pikiran saya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah Pak Codet ini orang baik? Apakah pertemuan ini sebuah jebakan? Namun,
Pikiran tentang kematian ibu saya yang misterius terus mendorong dan memberiku keberanian. Tanjung Priok menyambut saya dengan terik matahari dan udara laut yang asin. Pelabuhan itu luas, bising, dan kompleks. Deru kapal, derit mesin derek, dan teriakan orang-orang menciptakan simfoni yang kacau. Bau amis ikan, minyak, dan laut bercampur menjadi satu, menciptakan aroma yang khas. Di tempat seramai ini, mencari seseorang hanya dengan julukan Pak Codet seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saya mulai bertanya-tanya di warung-warung kopi kecil tempat para kuli angkut biasa berkumpul. Awalnya, semua orang menatap saya dengan curiga. Wanita berpenampilan rapi seperti saya jelas tidak cocok di tempat ini. Namun, dengan kegigihan dan sedikit uang tip, akhirnya saya mendapatkan informasi. Pak Codet cukup dikenal di sini. Dulu ia preman yang ditakuti, tapi sekarang sudah pensiun dan mengelola tim kuli angkut kecil. Orang-orang menunjukkan sebuah gudang tua di ujung gang sempit. Saya menuju alamat itu. Gudang itu lembab dan gelap. Seorang pria berusia sekitar 60-an, bertubuh tegap namun raut wajahnya menunjukkan kerasnya kehidupan, duduk di kursi kayu reot sambil mengisap rokok kretek dalam-dalam. Wajahnya penuh bekas luka, terutama kodet panjang yang melintang di atas alis kirinya. Inilah orangnya. "Permisi, apakah Anda Bapak Codet?" tanya saya, berusaha agar suara saya tidak bergetar. Ia mengangkat kepala, menyipitkan mata, dan menatap saya. "Siapa kamu? Ada perlu apa denganku?" "Nama saya Saraswati." "Seseorang memberitahu saya bahwa Anda mungkin tahu tentang ibu saya." "Ibu saya yang meninggal 20 tahun lalu dalam kebakaran pabrik tekstil Nusantara Group." Saat saya menyebut nama ibu saya dan Nusantara Group, raut wajah Pak Codet langsung berubah. Ia menjadi waspada dan buru-buru mengibaskan tangannya. "Kamu salah orang. Aku tidak kenal orang seperti itu. Aku juga tidak tahu apa itu Nusantara Group." "Pak, saya tahu Anda takut, tapi saya putrinya. Saya harus tahu kebenarannya. Tolong, bantu saya," kata saya dengan sungguh-sungguh, mata saya berkaca-kaca. Pak Codet menatap saya dalam diam untuk waktu yang lama. Mungkin ketulusan dan penderitaan di mata saya meluluhkan hatinya. Ia menghela napas panjang, melihat sekeliling seolah takut ada yang menguping, lalu memberi isyarat agar saya masuk lebih dalam ke gudang. "Ya, aku kenal ibumu. Dia wanita yang sangat baik dan berani," suara Pak Codet merendah. "Waktu itu, aku kepala gudang di pabrik tekstil. Tuan Wijoyo percaya padaku dan memintaku mengawasi kalau ada hal aneh di pabrik. Ibumu, sebagai akuntan, menemukan bahwa wakil manajer pabrik saat itu, si Tirta Wijaya, bersekongkol dengan pihak luar untuk menggelapkan dana pengadaan bahan baku. Ibumu sudah mengumpulkan bukti dan hendak melaporkannya." "Jadi benar, Tirta Wijaya?" Amarah mendidih dalam diri saya. "Lalu kebakaran itu?" tanya saya dengan suara bergetar. "Itu bukan kecelakaan," kata Pak Codet tegas. "Itu pembakaran yang disengaja untuk menghilangkan bukti dan membakar semua buku catatan yang dipegang ibumu. Si Tirta itu yang melakukannya. Aku tidak sengaja mendengar dia bicara dengan anak buahnya. Tapi saat itu aku tidak punya kuasa untuk berbuat apa-apa. Belakangan, aku juga dihajar habis-habisan oleh mereka dan diusir dari pabrik. Makanya aku lari ke sini untuk menyambung hidup." Pak Codet menceritakan masa lalu dengan suara penuh amarah. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Tuan Wijoyo, tapi setelah insiden itu, kekuasaan Tirta mengambil alih segalanya. "Nona Saras, sekarang kamu juga jadi targetnya. Tirta itu licik seperti rubah tua, kejam, dan menghalalkan segala cara. Kamu harus sangat berhati-hati," pesan Pak Codet. Ia mengeluarkan sebuah kunci tua dari sakunya dan memberikannya pada saya. "Ini dititipkan ibumu padaku sebelum kecelakaan itu. Dia bilang, kalau terjadi apa-apa padanya, tolong berikan ini pada putrinya. Sudah 20 tahun kusimpan. Aku tidak tahu ini kunci apa, tapi semoga bisa membantumu." Dengan tangan gemetar, saya menerima kunci itu. Peninggalan ibu saya. "Satu lagi," Pak Codet menatap saya dengan serius. "Hati-hati dengan Kartika Sari. Meskipun dia anak didik kesayangan Tuan Wijoyo,
Dia juga orang yang dibesarkan oleh Tirta sejak awal. Tidak ada yang tahu dia sebenarnya di pihak mana. Jangan percaya siapapun. Peringatan tentang Kartika membuat saya semakin bingung. Mungkinkah wanita dingin itu juga orangnya Tirta? Tiba-tiba, terdengar langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu gudang. Ada yang datang. Cepat pergi. Pak Codet buru-buru mendorong saya ke pintu belakang. Pergi dan jangan menoleh. Sebelum saya sempat sadar, beberapa pria berwajah sangar menerobos masuk. Dari belakang, saya mendengar teriakan Pak Codet dan suara barang-barang pecah. Saya menggertakkan gigi dan lari sekuat tenaga menyusuri gang, berbaur dengan keramaian di luar. Jantung saya berdebar kencang, rasa takut dan amarah memuncak. Pak Codet dalam bahaya karena saya. Sambil menggenggam erat kunci di tangan, saya berjanji pengorbanannya tidak akan sia-sia. Saya harus membuka kedok si penjahat dan menuntut keadilan untuk ibu saya dan semua korban yang tidak bersalah. Malam itu juga saya kembali ke Jakarta. Hati saya berat dan pikiran saya kalut. Bayangan Pak Codet yang dikepung preman tidak bisa hilang dari benak saya. Mengetahui seberapa besar kekuasaan Tirta, saya tidak berani melapor ke polisi. Ia bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta, bahkan menimpakan kesalahan pada saya. Kini, saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Setibanya di rumah, saya berusaha bersikap normal agar Pak Tirtayasa tidak curiga. Saya bilang saya lelah dan ingin segera beristirahat. Begitu masuk kamar, saya mengunci pintu dan mengeluarkan kunci tua pemberian Pak Codet. Itu adalah kunci kuningan kecil yang sudah pudar, dengan nomor seri dan nama sebuah bank lama terukir di atasnya. Ini jelas kunci safe deposit box. Keesokan paginya, saya mencari alamat bank tersebut. Untungnya, meskipun sudah berganti nama dan merger beberapa kali, kantor cabang yang menyimpan arsip lama masih beroperasi. Setelah menunjukkan kartu identitas dan melalui beberapa prosedur verifikasi yang rumit, akhirnya saya diantar ke ruang brankas. Petugas menggunakan kunci saya dan kunci bank untuk membuka kotak logam yang telah tertidur selama 20 tahun. Saat tutup kotak terbuka, jantung saya serasa mau copot. Di dalamnya tidak ada uang atau perhiasan, hanya sebuah buku catatan bersampul kulit coklat yang usang dan beberapa foto masa kecil saya. Dengan tangan gemetar, saya mengambil buku catatan itu. Ini jelas tulisan tangan ibu saya. Tulisan yang samar-samar saya ingat dari beberapa surat yang pernah ia kirimkan saat saya kecil dititipkan di rumah nenek. Saya memeluk buku itu di dada, air mata mengalir tanpa henti. Ini adalah peninggalan paling berharga yang ibu tinggalkan untuk saya. Saya bergegas keluar dari bank, mencari kafe yang tenang, dan mulai membolak-balik halamannya. Buku itu bukan buku harian, melainkan catatan kerja yang menunjukkan ketelitian seorang akuntan. Ibu menggunakan simbol dan singkatan sendiri untuk mencatat transaksi mencurigakan, faktur palsu, dan aliran dana yang tidak transparan. Di sela-sela angka-angka kaku itu, ada catatan singkat dari ibu, bulan X, tanggal X, faktur kain impor dari pemasok Z, hanya setengah jumlah yang masuk gudang. Sisanya kemana? Pak Tirta bilang ada kesalahan pengiriman, tapi aku melihatnya bertemu diam-diam dengan orang dari pemasok itu. Bulan X, tanggal X, pengeluaran besar atas nama perawatan mesin. Tapi tidak ada laporan inspeksi. Dana akhirnya mengalir ke perusahaan konstruksi milik ipar Pak Tirta. Semakin saya membaca, semakin saya terkejut dan marah. Dengan ketajaman seorang akuntan, ibu saya perlahan-lahan mengungkap jaringan korupsi raksasa yang dipimpin oleh Tirta. Ia telah lama menggelapkan aset perusahaan. Ibu saya tidak tinggal diam. Ia diam-diam mengumpulkan bukti dengan niat untuk membongkar semuanya. Di halaman terakhir, tulisan ibu saya tampak sedikit tergesa-gesa dan gemetar. Dia mulai mencurigaiku. Aku harus bergerak lebih cepat. Bukti-bukti paling penting sudah kusalin dan kusembunyikan di tempat aman. Jika terjadi sesuatu padaku, kuharap suatu saat putriku, Saras, akan menemukan ini dan menuntut keadilan. Tulisan itu berhenti di sana. Tepat pada hari ibu saya mengalami kecelakaan, tangan saya gemetar karena amarah dan duka saat menutup buku itu. Ibu saya mengorbankan nyawanya untuk membela kebenaran. Dan penjahat itu masih bebas, duduk di puncak kekuasaan.
Saya berutang janji pada ibu saya, janji untuk menyeret penjahat itu ke pengadilan. Buku catatan ini adalah bukti, tapi belum cukup. Saya harus menemukan bukti-bukti asli yang disembunyikan ibu saya. Saat itu, ponsel saya berdering. Pak Tirtayasa. Suaranya di seberang sana terdengar sangat khawatir dan mendesak. Nona, segera kembali ke rumah sekarang juga. Kondisi Tuan Wijoyo tiba-tiba sangat kritis. Dokter bilang sepertinya beliau tidak akan sanggup melewatinya. Dada saya sesak. Tidak, Tuan Wijoyo tidak boleh kenapa-kenapa. Beliau adalah satu-satunya pelindung saya saat ini. Jika beliau tiada, saya harus menghadapi si rubah tua licik, Tirta, sendirian. Saya bergegas membayar dan memanggil taksi untuk kembali. Perjuangan saya terasa baru saja dimulai, tapi saya sudah harus menghadapi cobaan terberat. Waktu saya tidak banyak. Saya melesat menuju kediaman Tuan Wijoyo seperti angin. Hati saya campur aduk. Begitu mobil berhenti, saya bergegas lari ke dalam. Udara di dalam rumah terasa berat dan penuh duka. Dokter dan perawat sibuk berlalu lalang. Pak Tirtayasa berdiri di depan pintu kamar Tuan Wijoyo, wajah tuanya dipenuhi kekhawatiran dan penderitaan yang mendalam. Melihat saya, ia segera memberi isyarat. Tuan Besar sudah menunggu Nona. Waktu beliau tidak banyak lagi. Saat saya masuk, Tuan Wijoyo terbaring di tempat tidur, dikelilingi berbagai macam alat medis. Wajahnya pucat, napasnya lemah, tetapi matanya yang menatap saya masih memancarkan cahaya terakhirnya. Tirta dan Kartika sudah ada di sana. Ekspresi mereka berbeda. Tirta berpura-pura sedih, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kilatan gembira. Kartika berdiri diam di sudut, wajahnya yang dingin seperti es, tidak menunjukkan emosi apapun, yang membuat saya semakin curiga. Saraswati, kemarilah, nak. Suara Tuan Wijoyo terdengar putus-putus. Saya bergegas berlutut di samping tempat tidur dan menggenggam tangannya yang dingin dan kurus. Air mata mengalir tanpa henti. Meskipun baru sebentar bertemu, beliau adalah orang yang telah mengangkatku dari jurang keputusasaan. Beliau yang memberiku tujuan untuk hidup dan alasan untuk berjuang. Di hati saya, beliau sudah seperti kakek, satu-satunya keluarga yang tersisa. Tuan, bertahanlah. Anda akan baik-baik saja, kata saya dengan suara tercekat. Tuan Wijoyo menggelengkan kepala dan tersenyum lelah. Aku tahu tubuhku sendiri. Aku tidak akan sanggup lagi. Tapi sebelum pergi, aku harus menyerahkan ini padamu. Beliau memberi isyarat pada Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa membawa sebuah kotak beludru merah dan membukanya dengan hormat. Di dalamnya, ada sebuah stempel dari batu giok yang diukir dengan indah berbentuk Garuda terbang. Ini adalah stempel utama Nusantara Group, simbol kekuasaan absolut. Mulai hari ini, aku serahkan ini padamu. Tuan Wijoyo mengerahkan sisa tenaganya untuk meletakkan stempel itu di telapak tangan saya, dengan ini. Jagalah hasil kerja kerasku seumur hidup, dan tuntutlah keadilan untuk ibumu. Saya menggenggam erat stempel di tangan. Bebannya terasa seperti beban nasib sebuah perusahaan, sebuah kepercayaan, dan sebuah dendam yang mendalam. Sambil berlinang air mata, saya mengangguk. Saya janji, Tuan. Saya pasti akan melakukannya. Mata Tirta berkilat penuh keserakahan saat melihat stempel itu, tapi ia segera menyembunyikan perasaannya. Ia mendekat dan berkata dengan nada sedih, Tuan, tenanglah. Kami akan mendampingi Nona Saraswati untuk memimpin perusahaan dengan baik. Tuan Wijoyo tidak menatap Tirta, pandangannya tetap tertuju pada saya. Aku meninggalkan sebuah video di komputer ruang kerjaku. Kata sandinya adalah tanggal lahir ibumu. Tontonlah sendirian. Video itu akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan. Hati-hatilah dengan orang-orang di sekitarmu. Ada yang tidak seperti kelihatannya. Sampai di situ, napasnya menjadi tersengal-sengal. Matanya menatap ke kejauhan, lalu perlahan terpejam. Tangannya yang menggenggam tangan saya melemas, dan monitor detak jantung mengeluarkan suara panjang yang memilukan. Tuan Wijoyo telah tiada. Saya tersungkur di samping tempat tidur, menangis tanpa suara. Satu-satunya orang yang melindungiku kini telah pergi. Mulai sekarang, saya harus berjuang sendirian.
Pak Tirtayasa juga tidak bisa menahan air matanya. Tirta segera menelepon, mungkin untuk menyebarkan berita dan memulai rencananya. Hanya Kartika, ia masih berdiri tak bergerak di sudut ruangan. Tatapannya pada Tuan Wijoyo sangat kompleks, ada semacam kesedihan yang tersembunyi jauh di balik penampilan dinginnya. Setelah para dokter menyelesaikan prosedur mereka, saya berjalan lunglai ke ruang kerja Tuan Wijoyo, tempat di mana saya pertama kali bertemu dengannya melalui layar. Saya duduk di kursinya, menyalakan komputer, dan memasukkan kata sandi. Sebuah file video muncul. Saya memakai earphone dan menekan tombol putar. Wajah Tuan Wijoyo muncul, tampak lebih sehat dari sebelumnya. Mungkin video ini direkam jauh-jauh hari. Saraswati, saat kau menonton ini, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Maafkan aku telah meletakkan beban yang begitu besar di pundakmu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Tirta Wijaya adalah serigala berbulu domba. Ia sudah lama merencanakan untuk merebut Nusantara Group. Kematian ibumu juga perbuatannya. Aku tahu, tapi aku tidak punya bukti kuat untuk membongkar kedoknya. Ia menanam orang-orangnya di seluruh penjuru perusahaan dan menutupi semua jejaknya dengan sangat rapi. Aku menyerahkan stempel itu padamu sebagai sebuah harapan. Dia akan melakukan segala cara untuk merebutnya darimu. Kau harus sangat berhati-hati. Aku curiga ada mata-matanya di antara orang-orang terdekatku. Bahkan Kartika, murid yang paling kupercaya, dia memiliki hubungan yang rumit dan terkadang tindakannya sulit dipahami. Aku tidak bisa sepenuhnya yakin padanya. Kau harus menilai sendiri, mencari tahu siapa kawan dan siapa lawan. Petunjuk terakhir yang bisa kuberikan ada di tempat kejahatan itu dimulai. Pabrik tekstil yang lama. Ibumu pasti menyembunyikan bukti-bukti terpenting di sana. Carilah ruang arsip tua. Ruangan itu disegel sejak kebakaran. Jawaban yang kau cari mungkin ada di dalamnya. Jadilah kuat, Saraswati. Aku percaya kau bisa melakukannya. Video berakhir. Hati saya terasa berat. Peringatan Tuan Wijoyo tentang Kartika sama dengan ucapan Pak Kodet, keraguan saya semakin besar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih, saya harus bertindak. Saya harus pergi ke pabrik tekstil tua dan menemukan ruang arsip yang disegel. Pemakaman Tuan Wijoyo berlangsung hikmat namun sederhana. Selama masa berkabung, Tirta selalu berpura-pura menjadi orang yang paling berbakti dan berduka. Ia bertindak seolah-olah dialah tuan rumah, mengurus segalanya, mencoba menunjukkan di mata para pemegang saham dan mitra bahwa dialah pewaris yang paling pantas. Saya hanya diam menjalankan peran saya, sambil tak pernah melupakan tugas yang diamanatkan Tuan Wijoyo. Begitu pemakaman selesai, saya memutuskan untuk bergerak. Pabrik tekstil tua tempat ibu saya meninggal. Sebagian telah hancur setelah kebakaran, hanya beberapa bengkel kecil yang masih beroperasi. Dengan dalih meninjau fasilitas perusahaan, saya meminta sopir untuk mengantar saya ke sana. Pabrik tua itu terletak di pinggiran kota, suasananya suram dan sepi, dinding bata yang bernoda, jendela-jendela pecah, dan ilalang yang tumbuh subur. Saya berjalan menyusuri koridor tua yang penuh debu dan sarang laba-laba. Menurut denah lama yang saya temukan di arsip perusahaan, ruang arsip terletak di ujung gedung administrasi yang hampir terbengkalai. Saya menemukan sebuah pintu kayu yang berat. Di atasnya, segel polisi yang sudah menguning dari 20 tahun yang lalu masih menempel, gemboknya sudah berkarat. Menggunakan jepit rambut, sebuah trik kecil yang pernah saya pelajari, setelah beberapa saat mencoba, gembok itu akhirnya terbuka dengan bunyi klik. Saat saya mendorong pintu, bau apek, jamur, dan kertas lapuk langsung menusuk hidung. Ruangan itu gelap dan penuh debu, satu-satunya cahaya masuk dari jendela kecil di atas. Puluhan lemari arsip dari besi berdiri seperti hantu. Saya menyalakan senter ponsel dan mulai mencari. Saya tidak tahu di mana ibu saya menyembunyikan bukti, jadi saya harus memeriksa setiap lemari satu persatu. Sebagian besar dokumen sudah rusak karena waktu dan kelembaban. Kertasnya rapuh, tulisannya luntur. Saya dengan sabar membolak-balik setiap map, mencari petunjuk sekecil apapun. Setelah hampir 2 jam, saat saya hampir putus asa,
saya menemukan keanehan pada salah satu lemari di ujung ruangan. Lantai lemari itu tampak seperti pernah dibongkar dan dipasang kembali. Dengan sekuat tenaga, saya mengangkat lempengan besi di dasarnya. Di bawahnya, ada sebuah ruang kecil. Di dalamnya, ada setumpuk dokumen yang dibungkus dengan hati-hati dalam beberapa lapis kantong plastik. Jantung saya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, saya membukanya. Inilah dia. Salinan slip transfer bank, faktur asli, kontrak-kontrak dengan tanda tangan Tirta. Semuanya adalah bukti tak terbantahkan bagaimana ia menggelapkan uang perusahaan ke perusahaan-perusahaan cangkang miliknya. Inilah yang ibu saya coba lindungi dengan nyawanya. Saya memeluk tumpukan dokumen itu erat-erat. Air mata kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Akhirnya saya menemukannya. Dengan ini, saya bisa menjatuhkan Tirta dan menuntut keadilan untuk ibu saya. Saat saya sedang diliputi emosi, terdengar suara dari arah pintu. Saya terkejut dan menoleh. Di bawah cahaya remang dari koridor, berdiri sesosok bayangan, Kartika Sari. Dada saya sesak. Kenapa dia ada di sini? Apa dia membuntuti saya? Peringatan dari Tuan Wijoyo dan Pak Codet bergema di kepala saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara dingin Kartika menggema di ruangan yang sunyi. Pandangannya terpaku pada tumpukan dokumen di tangan saya. Saya buru-buru menyembunyikan dokumen itu di belakang punggung dan mundur beberapa langkah. Hati saya penuh kewaspadaan. Seharusnya aku yang bertanya, kenapa Anda ada di sini, Bu Kartika? Aku datang untuk mengambil apa yang ada di tanganmu, kata Kartika sambil melangkah masuk dan membanting pintu hingga tertutup. Suara pintu yang tertutup menggema berat, memotong semua jalan keluar saya. Serahkan itu padaku, Saraswati. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Untuk kau serahkan pada Tirta Wijaya? Balas saya dengan suara meninggi, menggenggam erat dokumen itu. Aku sudah tahu semuanya. Kau juga anak buahnya, kan? Kartika tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku lekat-lekat dengan tatapan yang rumit. Keheningannya semakin meyakinkan saya bahwa dugaan saya benar. Saya terpojok. Di ruang arsip yang tua dan tertutup ini, dua wanita berhadapan dalam ketegangan. Satu memegang rahasia masa lalu, yang lain dengan identitas misterius, entah kawan atau lawan. Udara di dalam ruangan terasa berat. Saya dan Kartika saling berhadapan, dipisahkan oleh lemari-lemari tua dan debu yang beterbangan. Saya bersiap untuk melawan sampai akhir demi melindungi dokumen-dokumen peninggalan ibu saya. Semua peringatan tentang Kartika membuat saya yakin bahwa dia adalah pion dari Tirta Wijaya. Jadi kau pikir aku orangnya Tirta? Kartika tiba-tiba tertawa. Tawa yang dingin dan sedikit sinis. Kalau aku di pihaknya, dokumen itu tidak akan pernah sampai ke tanganmu. Saya mengerutkan kening, mencoba memahami maksudnya. Tuan Wijoyo melihat lebih jauh dari yang kau kira, lanjut Kartika. Suaranya tidak lagi tajam, melainkan berat dan syarat dengan kesedihan yang dalam. Beliau tahu Tirta tidak akan tinggal diam terhadap pewarisnya. Dan beliau tahu kau tidak akan bisa menghadapi rubah tua itu sendirian. Karena itu, beliau butuh seseorang yang bergerak dalam bayang-bayang, seseorang untuk melindungimu, sekaligus mengujimu. Kartika melangkah lebih dekat. Tidak ada tanda-tanda ia akan menyerang saya. Sikap dinginku padamu sejak hari pertama, keraguanku, semuanya adalah bagian dari rencana Tuan Wijoyo. Beliau ingin melihat apakah kau punya nyali dan kecerdasan untuk berdiri teguh di bawah tekanan. Beliau ingin kau menemukan jalanmu sendiri, menemukan kebenaranmu sendiri, bukan bergantung pada bantuan orang lain. Pikiran saya kacau. Apa maksudnya ini? Semuanya hanya ujian? Saya tidak bisa percaya. Saya masih waspada. Aku tidak percaya apapun yang kau katakan. Kartika menghela napas. Ia mengeluarkan sebuah pulpen emas dari saku jasnya. Pulpen yang pernah saya lihat digunakan oleh Tuan Wijoyo. Ia memutar ujung pulpen itu, dan sebuah celah kecil terbuka, memperlihatkan secarik kertas yang digulung. Kartika menyerahkannya pada saya. Ini surat tulisan tangan yang Tuan Wijoyo tinggalkan untuk. Beliau berpesan agar aku hanya menunjukkannya padamu saat kau berhasil menemukan tempat ini dan bukti-bukti ini. Dengan tangan gemetar,
Saya membuka kertas kecil itu. Tulisan tangan Tuan Wijoyo yang khas dan kuat terlihat. Kartika, jika kau membaca ini, berarti Saraswati tidak mengecewakan harapanku. Dia telah membuktikan kemampuannya. Mulai sekarang, tugasmu bukan lagi menguji, melainkan melindungi dan bekerja sama. Serahkan semua yang telah kau kumpulkan padanya. Kalian berdua adalah harapan terakhirku untuk melindungi Nusantara Group. Saling percayalah. Dinding pertahanan dalam diri saya runtuh. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini air mata kelegaan, haru, dan terima kasih. Saya tidak sendirian, Tuan Wijoyo, hingga akhir hayatnya, telah merencanakan segalanya untuk melindungi saya. Kenapa? Kenapa tidak bilang dari awal? Tanya saya dengan suara tercekat. Itulah satu-satunya cara agar musuh tidak waspada, jawab Kartika dengan suara yang sedikit melembut. Tirta selalu berpikir aku dan kau saling bermusuhan. Dia tidak akan pernah menyangka kita berada di pihak yang sama. Keraguanku, bahkan kesulitanku padamu, semua itu untuk mengelabui matanya. Membuatnya lengah. Selama itu, aku bisa diam-diam mengumpulkan bukti tambahan atas kejahatan-kejahatan terbarunya. Sambil berkata demikian, Kartika mengeluarkan sebuah USB dari tasnya. Di sini ada semua bukti proyek fiktif, pencucian uang, dan kegiatan suap Tirta selama beberapa tahun terakhir. Sangat sulit untuk mengumpulkannya. Jika bukti ibumu adalah akar kejahatannya, maka buktiku adalah cabang-cabang rimbun yang ia tumbuhkan. Jika kita gabungkan keduanya, kita punya kekuatan yang cukup untuk menebang seluruh pohon beracun itu. Saya menatap Kartika, wanita yang selalu saya waspadai. Kini, ia adalah sekutu terkuat saya. Semua kesalahpahaman telah sirna. Kami bukan lagi individu yang berjuang sendiri, melainkan sebuah aliansi dengan tujuan dan musuh yang sama. Terima kasih, Bu Kartika, kata saya tulus, dan maaf sudah mencurigaimu. Kartika hanya menggeleng. Tidak perlu terima kasih atau maaf. Ini adalah tugas yang Tuan Wijoyo amanahkan pada kita berdua. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah menyusun rencana serangan balik yang matang. Kami meninggalkan pabrik tua yang sepi itu bersama-sama, namun di hati kami masing-masing, api harapan telah menyala. Kegelapan mulai sirna, dan cahaya keadilan mulai tampak samar di ujung jalan. Setelah kembali dari pabrik tekstil, hubungan saya dan Kartika berubah total. Kami tidak lagi saling curiga. Sebaliknya, kepercayaan dan pengertian sebagai kawan seperjuangan telah terbangun. Kami menjadikan kantor Kartika di markas besar perusahaan sebagai markas kami, itu adalah tempat teraman. Tirta tidak akan pernah curiga bahwa dua orang yang ia anggap saling bermusuhan sedang bekerja sama secara rahasia di bawah hidungnya. Kami membentangkan semua bukti di atas meja. Di satu sisi, map-map kusam peninggalan ibu saya yang mencatat kejahatan 20 tahun lalu. Di sisi lain, USB milik Kartika yang berisi data aktivitas ilegal Tirta baru-baru ini. Kedua set bukti itu cocok dengan sempurna, melukiskan gambaran utuh tentang iblis serakah yang telah menggerogoti perusahaan begitu lama. Caranya tidak berubah sama sekali, kata saya setelah melihat data dari Kartika, masih perusahaan cangkang, kontrak palsu, pemasok fiktif, hanya saja skalanya jauh lebih besar dan metodenya jauh lebih canggih. Benar, Kartika mengangguk. Dia telah membangun jaringan kroni yang sangat besar di dalam dan di luar perusahaan. Banyak posisi kunci diisi oleh orang-orangnya. Itulah mengapa Tuan Wijoyo tidak bisa bertindak langsung. Sedikit saja gerakan gegabah, dia akan langsung menghapus semua jejak. Kami menganalisis satu persatu mata rantai dalam jaringan Tirta. Ketika saya melihat sebuah folder bernama mata-mata, saya berhenti. Kartika membuka file catatan transaksi keuangan. Sebuah nama yang familiar menarik perhatian saya, mantan suami saya, Bima. Menurut data yang dikumpulkan Kartika, Bima telah menerima uang secara rutin setiap bulan dari perusahaan samaran milik Tirta selama beberapa tahun terakhir. Waktu dimulainya transfer itu cocok sekali dengan saat ia bertemu dan mendekati saya. Tidak mungkin. Saya kehilangan kata-kata. Dada saya terasa sesak seperti ditimpa batu. Kartika menatap saya dengan simpati. Maaf, Saras. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi kenyataannya, mantan suamimu, pernikahanmu,
semuanya adalah bagian dari rencana Tirta. Kartika menjelaskan lebih lanjut. Tirta sudah lama mengetahui hubungan antara ibu saya dan Tuan Wijoyo. Ia selalu khawatir suatu saat Tuan Wijoyo akan menemukan putri dari pahlawannya dan mewariskan perusahaan kepadanya. Jadi, ia bergerak lebih dulu. Ia menyuruh orang untuk mencari saya, seorang akuntan biasa, lalu menanam Bima untuk memainkan sandiwara cinta yang sempurna. Tujuannya adalah untuk mengendalikan saya melalui pernikahan. Jika saya tetap menjadi istri biasa, ia akan diam. Tapi jika suatu saat saya ditemukan oleh Tuan Wijoyo, ia akan menggunakan Bima dan keluarganya untuk mengancam dan memanipulasi saya, menjadikanku boneka di tangannya. Pengkhianatan Bima dan Ratih padamu, perlakuan buruk Ibu Hartini, semuanya ada dalam skenario Tirta. Dia ingin mendorongmu ke jalan buntu, membuatmu putus asa dan kehilangan semangat juang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa keputusasaan itu justru akan membawamu ke vihara di Gunung Gede dan bertemu dengan Tuan Wijoyo. Setelah mendengar semuanya, yang saya rasakan hanyalah kehampaan yang mengerikan. Cinta, keluarga, dan kebahagiaan yang saya bangun selama bertahun-tahun ternyata hanyalah sebuah sandiwara palsu yang direkayasa dengan cermat. Saya tidak hanya dikhianati, saya telah dimanfaatkan dengan kejam. Rasa sakit di dalam diri saya kini berubah menjadi kebencian yang membara. Aku mengerti, kata saya, menyeka air mata dengan suara yang dingin dan tegas. Dia telah merenggut segalanya dariku. Sekarang giliranku untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku dan milik ibuku. Kebencian menjadi kekuatan pendorong terbesar. Saya dan Kartika tidak membuang waktu lagi. Kami menyusun rencana serangan balik yang cermat. Alih-alih menyerang sekaligus, kami memutuskan untuk mempersempit lingkaran secara perlahan, memotong satu persatu tentakel gurita Tirta, membuatnya tidak berdaya. Pertama, kita harus membekukan proyek-proyek fiktifnya, usul saya sambil menunjuk daftar proyek konstruksi kawasan industri yang saya persoalkan di rapat dewan pertama. Ini adalah sumber dana ilegal terbesarnya. Jika ini dipotong, dia akan seperti ular tanpa kepala. Kartika setuju. Kau memegang stempel utama sekarang. Kau punya wewenang penuh untuk itu. Adakan rapat dewan darurat. Kita yang akan menyerang lebih dulu. Aliansi yang kokoh telah terbentuk. Rencana yang matang telah disusun. Perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan paginya, saya menggunakan wewenang dari stempel giok untuk memerintahkan sekretaris mengadakan rapat dewan darurat. Pemberitahuan dikirim hanya 2 jam sebelum rapat dimulai, membuat semua orang, terutama Tirta dan kroni-kroninya, tidak punya waktu untuk bersiap atau berkoordinasi. Saya dan Kartika berjalan berdampingan memasuki ruang rapat. Wajah saya dingin dan tegas, tidak ada lagi keraguan seperti pertama kali. Saya meletakkan kotak beludru berisi stempel itu di atas meja, tepat di depan Tirta. Sebuah tindakan tanpa kata untuk menegaskan kekuasaan tertinggi. Tirta menatap saya dengan pandangan tidak suka dan menyelidik. Ia tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri dan berbicara dengan suara jernih yang menggema di seluruh ruangan. Saya mengadakan rapat darurat hari ini karena ada masalah yang menyangkut kelangsungan hidup dan nama baik perusahaan. Setelah kepergian Tuan Wijoyo, tanggung jawab kita adalah memastikan perusahaan berjalan dengan cara yang paling transparan dan efisien, sesuai dengan wasiat beliau. Saya berhenti sejenak, menatap para direktur. Selama ini, saya telah meninjau kembali beberapa proyek investasi besar perusahaan, terutama proyek pembangunan infrastruktur di kawasan industri selatan. Saya menemukan banyak sekali kejanggalan dalam laporan pengeluaran dan progres pembangunan. Hal ini dapat menimbulkan risiko finansial yang ekstrem bagi perusahaan kita. Saya mempresentasikan bukti-bukti konkret yang telah saya dan Kartika siapkan. Angka-angka yang jelas tentang pengeluaran fiktif, subkontraktor hantu, dan nilai kontrak yang digelembungkan secara tidak wajar. Saya tidak menunjuk Tirta secara langsung, tetapi semua panah mengarah padanya, dialah penanggung jawab tertinggi proyek-proyek ini. Atas dasar itu, saya menyimpulkan dengan tegas. Sebagai orang yang diberi mandat oleh Tuan Wijoyo, saya secara resmi memutuskan untuk membekukan sementara semua proyek yang sedang berjalan di kawasan industri Karawang dan sekitarnya. Selain itu,
akan dibentuk tim audit independen yang diawasi langsung oleh saya dan Ibu Kartika Sari untuk mengaudit ulang seluruh kontrak dan aliran dana terkait proyek-proyek ini. Keputusan ini berlaku efektif segera. Selesai bicara, saya mengeluarkan stempel giok dan menekannya dengan kuat pada surat keputusan yang sudah disiapkan. Suara stempel yang tegas menggema di keheningan ruang rapat. Gempa bumi yang sesungguhnya terjadi. Tirta tertegun, wajahnya pucat lalu memerah karena marah. Kroni-kroninya pun gelisah. Anda tidak punya hak. Direktur Keuangan, salah satu orang dekat Tirta, berdiri menentang. Ini adalah keputusan sepihak tanpa melalui dewan direksi. Saya menatapnya lurus dengan tatapan tajam. Saya punya stempel dari Tuan Wijoyo, itu berarti saya punya wewenang penuh. Selain itu, saya melakukan ini untuk melindungi aset perusahaan dan aset Anda semua sebagai pemegang saham. Apakah Anda semua ingin terus menggelontorkan uang ke proyek yang tidak transparan dan berisiko kerugian triliunan rupiah? Logika saya menggoyahkan para direktur netral. Mereka mungkin tidak menyukai saya, tapi mereka lebih tidak ingin kehilangan uang mereka. Kartika pun segera memberikan dukungan. Saya sepenuhnya setuju dengan keputusan Nona Saraswati. Sebagai Chief Operating Officer, saya melihat adanya risiko operasional yang nyata. Audit menyeluruh diperlukan demi keberlanjutan perusahaan. Tirta tahu ia terpojok. Ia tidak bisa menentang audit secara terbuka, karena itu sama saja dengan mengakui kesalahannya. Ia mencoba tetap tenang dan tersenyum paksa. Nona Saraswati terlalu khawatir, tapi saya setuju, kehati-hatian memang diperlukan. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan tim audit. Rapat berakhir dengan kemenangan telak bagi saya dan Kartika. Serangan balik pertama berhasil. Sumber dana ilegal Tirta telah terputus. Ia seperti binatang yang terpojok. Saat meninggalkan ruang rapat, saya melihat Tirta menatap saya dengan tatapan membunuh. Saya tahu ia tidak akan tinggal diam. Badai yang lebih besar akan segera datang. Beberapa hari setelah rapat, suasana di dalam perusahaan menjadi sangat tegang. Tim audit yang dipimpin oleh saya dan Kartika bekerja siang dan malam, membedah setiap dokumen dan aliran dana. Semakin dalam penyelidikan, semakin banyak kebusukan Tirta dan komplotannya yang terungkap. Anak buahnya mulai goyah dan ketakutan. Sebaliknya, Tirta tampak anehnya tenang. Ia tetap masuk kantor seperti biasa, raut wajahnya tidak berubah, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saya dan Kartika tahu, keheningan ini adalah pertanda badai yang akan datang. Kita harus lebih hati-hati. Kata Kartika pada saya suatu malam saat kami lembur memeriksa dokumen, dia setenang itu pasti karena sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ucapan Kartika bagaikan sebuah ramalan. Malam itu, setelah meninggalkan kantor, Kartika tidak pernah sampai di rumah. Keesokan paginya, saat Kartika tidak masuk kerja, saya meneleponnya tapi tidak diangkat. Firasat buruk mulai menyelimuti saya. Saya menyuruh orang untuk memeriksa rumahnya, dan ternyata ia tidak pulang sejak semalam. Dada saya sesak. Tepat saat itu, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk, saya mengangkatnya. Di seberang, terdengar suara pria yang sengaja diubah, dingin dan mengancam, "Saraswati. Sedang mencari temanmu, ya?" Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Siapa kalian? Di mana Kartika?" "Dia bersama kami." "Masih aman, untuk saat ini," pria itu tertawa kejam. "Tapi apakah akan terus aman, itu tergantung padamu. Apa yang kalian mau?" Jantung saya berdebar kencang, tapi saya berusaha menjaga suara agar tetap tenang. "Pintar. Aku mau dua hal. Pertama, stempel utama Nusantara Group. Kedua, surat pernyataan yang sudah kau tanda tangani, bahwa kau melepaskan semua hak warismu. Bawa dua benda itu sendirian ke pabrik tekstil tua di pinggiran kota, sekarang juga. Jangan coba-coba lapor polisi. Kalau tidak, kau hanya akan menerima mayat temanmu." "Mengatsi? Pabrik tekstil tua. Tempat itu lagi." Saya langsung tahu siapa dalangnya. Tirta Wijaya. Ia akhirnya bertindak. Dan serangannya sangat kejam, mengincar titik terlemah saya, persahabatan, dan kepercayaan saya pada Kartika. "Baik," jawab saya sambil menggertakkan gigi. "Jamin keselamatannya. Aku akan segera ke sana." Tut, tut,
Telepon ditutup. Saya berdiri terpaku di tengah kantor. Tangan dan kaki saya lemas. Rasa takut, amarah, dan khawatir menyerang saya sekaligus. Tirta telah mendorong saya ke jalan buntu. Ia ingin merebut segalanya dalam satu kali pukulan. Tapi saya tidak bisa membiarkannya berhasil. Saya tidak bisa kehilangan Kartika, satu-satunya sekutu saya. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saya tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Saya butuh rencana. Menatap stempel giok dan kertas kosong di meja, saya mulai menyusun rencana balasan yang sangat berisiko. Saya tahu, pertarungan hidup dan mati yang akan datang ini akan menentukan segalanya, nasib saya dan Kartika, masa depan seluruh perusahaan, dan keadilan atas kematian ibu saya. Rasa takut yang dingin merayap di punggung saya, tapi saya tidak boleh hancur. Melapor ke polisi bukanlah pilihan. Tirta adalah rubah tua, ia pasti sudah memperhitungkan kemungkinan itu dan menyiapkan jebakan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dan Kartika adalah diri saya sendiri. Saya melihat sekeliling kantor, mencari secercah harapan. Pandangan saya berhenti pada telepon di meja. Saya teringat email misterius dari G. Ia pernah membantuku sekali. Meskipun tidak ada cara untuk menghubunginya langsung, saya bisa mencoba meninggalkan jejak. Saya segera menulis email dari akun pribadi saya dan mengirimkannya ke alamat aneh yang dulu menghubungiku. Subjeknya, transaksi terakhir. Isinya, teratai layu di pabrik tua, pukul 15.00. Ini adalah pesan sandi. Saya berharap sosok misterius itu cukup cerdas untuk memahaminya. Teratai adalah saya, layu berarti bahaya, pabrik tua adalah pabrik tekstil. Pukul 15.00 adalah perkiraan waktu kedatangan saya, untuk memberinya sedikit waktu persiapan. Selanjutnya, saya menyiapkan apa yang diminta Tirta. Saya mengambil kotak beludru lain yang sama persis dengan kotak stempel asli, dan memasukkan pemberat kertas biasa yang bentuknya mirip. Stempel asli saya sembunyikan jauh di dalam kompartemen rahasia di tas saya. Surat pelepasan hak waris juga saya tulis, tapi tidak saya tanda tangani. Saya harus mengulur waktu. Terakhir, saya mengambil pulpen perekam kecil yang diberikan Kartika untuk perlindungan diri. Saya menyalakan tombol rekam dan menyembunyikannya di saku dalam jas saya. Semua persiapan selesai. Saya mengemudikan mobil sendiri menuju pabrik tekstil tua, tempat pertarungan nasib menanti. Pabrik itu tampak sepi dan mati di bawah sinar matahari sore yang redup. Saat masuk, udara terasa dingin dan penuh aura bahaya. Sesuai instruksi, saya pergi ke bengkel pencelupan tua. Pemandangan di dalam membuat hati saya teriris. Kartika terikat di kursi besi di tengah ruangan, mulutnya ditutup lakban. Rambutnya acak-acakan, ada beberapa lebam di wajahnya. Di sekelilingnya berdiri 4 pria berwajah sangar, dan di depan mereka, Tirta berdiri dengan senyum kemenangan. Dan di sampingnya, ada satu wajah familiar lain yang membuat saya terkejut, Bima. Selamat datang, Saraswati. Tepat waktu, kata Tirta sambil bertepuk tangan sinis. Lihat, kan? Sudah kubilang, persahabatan itu alat yang sangat berguna. Lepaskan dia. Teriak saya, menggenggam erat tas tangan. Tentu saja. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, Tirta mengulurkan tangannya. Di mana stempel dan suratnya? Saya meletakkan kotak beludru palsu dan kertas itu di atas drum di dekatnya. Yang kau mau ada di sini. Lepaskan dia dulu. Tirta tertawa mengejek dan memberi isyarat pada salah satu anak buahnya untuk memeriksa. Pria itu membuka kotak, lalu mengangguk pada Tirta. Tirta mengambil kertas itu dan mengerutkan kening saat melihat tidak ada tanda tangan. Tanda tangani. Aku akan tanda tangan setelah melihat Kartika aman. Perlawanan saya membuat Tirta sepertinya kehilangan kesabaran. Ia mendekat dan menjambak rambut saya ke belakang. Kau pikir kau dalam posisi untuk tawar-menawar denganku? Tahu tidak, ibumu juga berlutut di sini memohon ampun. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Berani-beraninya dia menghalangi jalanku, sudah sepantasnya dia mati. Pengakuan kejam Tirta bagaikan belati yang menusuk jantung saya, tapi di saat yang sama, semuanya terekam dengan jelas oleh pulpen perekam.
Ku iblis, Desi saya. Terima kasih atas pujiannya, Tirta tertawa kejam. Dan hari ini, putrinya akan menemui nasib yang sama. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, akan kubuat kalian berdua reuni di alam baka. Saya menatap Bima, yang pernah menjadi suami saya, yang kini hanya berdiri diam seperti patung. Bima, lihat apa yang kau lakukan. Kau membantu pembunuh ibuku, dan sekarang kau membantunya untuk membunuhku juga. Bima tersentak, ada sedikit kegoyahan dan rasa bersalah di matanya. Ia tidak berani menatap saya lurus-lurus. Aku tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Tirta tertawa terbahak-bahak. Orang ini hanya pion di papan caturku, Saraswati, pekundang serakah. Ku beri dia sedikit uang dan kehidupan mewah palsu, dia rela menjual istrinya sendiri, menyedihkan. Kata-kata Tirta bagaikan jarum yang menusuk sisa harga diri Bima. Ia mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat. Saat Tirta sedang menikmati kemenangannya, sesosok bayangan hitam tiba-tiba melompat turun dari struktur baja di atas pabrik. Dalam sekejap mata, ia melumpuhkan dua anak buah terdekat. Semua orang terkejut, saya mengenalinya. Sosok tinggi, gerakan lincah, pria misterius yang muncul di pesta. Garuda. Siapa kau? Teriak Tirta, mengeluarkan pistol dari balik bajunya. Garuda tidak menjawab, ia langsung berlari ke arah Kartika dan memotong tali yang mengikatnya. Dua anak buah yang tersisa bersama Bima menyerang Garuda, perkelahian sengit terjadi. Di tengah kekacauan itu, saya bergegas menghampiri Kartika. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Kartika terengah-engah, tapi matanya masih menunjukkan kekuatan. Melihat situasi berbalik, Tirta kehilangan akal dan mengarahkan pistolnya ke arah saya. Jangan bergerak, atau ku tembak perempuan ini. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, sebuah tembakan terdengar dari belakangnya. Tirta tersentak, pistol di tangannya jatuh ke lantai. Ia menoleh dengan tak percaya ke arah orang yang menembaknya. Orang yang memegang pistol itu adalah Bima. Setelah suara tembakan, pabrik itu diselimuti keheningan yang mencekam. Tirta, dengan bahu berlumuran darah, terhuyung mundur. Matanya penuh kebencian dan keterkejutan menatap Bima. Kau, pengkhianat, kesalahan saya sudah terlalu besar. Suara Bima bergetar, tetapi matanya menunjukkan tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Saya tidak bisa membiarkan Anda menyakiti orang yang tidak bersalah lagi. Perlawanan Bima adalah pukulan terakhir. Tirta meraung seperti binatang buas yang terluka. Ia dengan membabi buta menerjang Kartika yang terdekat, mencekik lehernya dan menodongkan belati. Kalian semua mau mati? Akan kukabulkan. Tepat saat itu, suara sirene polisi meraung dari luar. Semakin dekat, lalu pintu utama pabrik didobrak dan puluhan polisi bersenjata menyerbu, mengepung lokasi. Jatuhkan senjata. Tirta tahu ia tidak punya jalan keluar. Ia semakin erat memegang belati, menjadikan Kartika tameng manusia sambil mencoba mundur. Jangan mendekat, kalau tidak, kubunuh perempuan ini. Di saat situasi sangat genting, seorang wanita berpakaian hitam tiba-tiba melompat keluar dari antara anak buah Tirta. Di tangannya juga ada pistol kecil. Wajahnya muda dan cantik, tapi matanya penuh kegilaan. Saya sadar pernah melihat wajah itu di foto. Putri satu-satunya Tirta. Ayah, aku akan melindungi ayah. Teriaknya, menodongkan pistol secara acak ke arah polisi. Jangan, teriak Tirta, tapi sudah terlambat. Untuk melumpuhkan ancaman, seorang polisi terpaksa melepaskan tembakan. Suara tembakan kering terdengar, dan wanita itu jatuh dengan luka di dadanya. Tidak. Tirta menjerit. Ia melepaskan Kartika dan berlari ke arah putrinya. Rasa sakit kehilangan anak membuatnya hancur total. Memanfaatkan momen itu, polisi segera menyerbu, meringkus Tirta dan semua komplotannya. Saya dan Kartika berhasil diselamatkan. Garuda dengan cepat menghilang ke dalam bayang-bayang sebelum polisi menyadarinya. Bima, setelah menembak Tirta, hanya berdiri diam di tempatnya, menjatuhkan pistol, dan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Ia terluka saat berkelahi dengan anak buah Tirta, tapi tidak parah. Ia menatap saya untuk terakhir kalinya.
Tatapan yang rumit, campuran antara penyesalan, rasa bersalah, dan sedikit kelegaan. Saat saya dan Kartika dipapah keluar dari pabrik, sebuah taksi berhenti dengan tergesa-gesa. Pintu terbuka, dan mantan ibu mertua saya, Ibu Hartini, turun dengan panik. Sepertinya ia baru saja mendengar kabar. Tapi yang ia lihat adalah putra satu-satunya digiring polisi dengan wajah pucat dan tangan terborgol. "Bima, anakku, ada apa ini?" Ibu Hartini menjerit, mencoba berlari tapi dihalangi polisi. Ketika ia sadar semuanya telah berakhir, kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di tanah, menangis meraung-raung. Melihat wanita yang dulu begitu berkuasa dan angkuh itu hancur mengenaskan, tidak ada rasa puas, hanya rasa getir akan hukum karma. Malam itu, seluruh kekuasaan Tirta di dalam perusahaan runtuh. Di hadapan rekaman pengakuan dan semua bukti yang saya dan Kartika kumpulkan, tidak ada yang bisa menyangkal kejahatan mereka. Kerajaan kejahatan yang dibangun selama 20 tahun akhirnya tumbang. Keadilan, meskipun terlambat, akhirnya tiba. Perang telah berakhir, tetapi dampaknya terasa berat dan menyakitkan. Para penjahat akan menghadapi hukum, tetapi kemenangan ini tidak terasa utuh. Duduk di kantor Tuan Wijoyo, menatap gemerlap lampu kota, saya merasa hampa. Saya telah menuntut keadilan untuk ibu saya dan menyelamatkan Nusantara Group, tapi orang yang mempercayakan semua ini pada saya telah tiada. Rasa duka kehilangan sosok panutan dan keluarga baru benar-benar terasa sekarang. Andai saja beliau bisa menyaksikan momen ini, andai saja saya bisa mengucapkan terima kasih yang tulus padanya. Kartika masuk dan meletakkan tangannya di bahu saya untuk menenangkan. Wajahnya juga dipenuhi kelelahan dan duka. Kami telah melalui hidup dan mati bersama, dan kini kami juga berbagi rasa kehilangan ini. Kita harus mengurus pemakaman Tuan Wijoyo. Suara Kartika serak, kita harus memastikan beliau pergi dengan tenang. Pemakaman Tuan Wijoyo diadakan beberapa hari kemudian. Meskipun hidupnya tenang, reputasinya di dunia bisnis sangat besar. Banyak orang datang untuk mengantar kepergiannya yang terakhir. Saya dan Kartika, mengenakan pakaian serba putih, menyambut para pelayat. Melihat fotonya yang tersenyum ramah, hati saya terasa sakit. Saya berjanji pada diri sendiri, hasil kerja kerasnya seumur hidup tidak akan sia-sia. Di antara para pelayat, saya melihat seorang wanita parubaya berwajah elegan namun kuyu. Ia mengenakan gaun hitam dan berdiri diam di sudut yang jauh. Pak Tirtayasa berbisik di telinga saya, itu istri dari Tirta Wijaya. Setelah upacara selesai, wanita itu ingin bertemu saya secara pribadi. Tidak ada lagi keangkuhan seorang istri wakil direktur utama, yang ada hanya permohonan dan keputusasaan. "Nona Saraswati, saya mohon," katanya sambil memegang tangan saya dengan mata memerah, "saya tahu suami saya telah melakukan kejahatan yang mengerikan, dia pantas dihukum, tapi putri saya, putri kami tidak bersalah. Dia melakukan itu karena terlalu menyayangi ayahnya. Tolong, katakan sesuatu pada polisi. Mintalah keringanan hukuman untuk sisa keluarga kami. Kami akan mengembalikan semua yang kami peroleh secara tidak sah." Saya menatap wanita yang menangis di hadapan saya. Saya bisa merasakan penderitaannya sebagai seorang istri dan ibu. Tapi kemudian, bayangan ibu saya yang tewas dalam kobaran api, Pak Codet yang dipukuli, Kartika yang diculik, dan Tuan Wijoyo yang menghembuskan napas terakhir, semua melintas di benak saya. Memaafkan tidaklah semudah itu. "Ibu," kata saya, dengan lembut melepaskan tangannya, suaraku tenang namun tegas. "Hukum akan menilai segalanya dengan adil. Siapa yang bersalah harus dihukum. Itu adalah harga yang harus mereka bayar atas kesalahan mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa saya campuri." "Maaf." Selesai berkata, saya berbalik, meninggalkan wanita itu yang berdiri terpaku dalam keputusasaan. Hati saya tidak merasa puas. Hanya ada kesedihan yang samar. Dendam suatu saat akan berlalu, tapi luka yang ditinggalkannya akan abadi. Yang terpenting sekarang adalah melihat ke depan, membangun kembali segalanya dari puing-puing yang ditinggalkan Tirta. 1 minggu setelah pemakaman Tuan Wijoyo, saat semua urusan perusahaan mulai stabil, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bertemu di kafe tua. Saya tahu itu adalah G.
Garuda. Banyak yang ingin saya tanyakan padanya. Siapa dia, dan mengapa dia membantuku? Saya pergi ke tempat yang dijanjikan, sebuah kafe kecil di gang yang sepi. Garuda, masih dengan pakaian sederhana, sudah duduk menunggu di sudut. Terima kasih untuk semuanya, kata saya memulai pembicaraan. Kalau bukan karena Anda, saya dan Kartika tidak akan selamat. Garuda hanya mengangguk ringan sambil mengaduk kopi hitamnya. Saya tidak membantu Anda. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Pekerjaan Anda? Saya terkejut. Barulah Garuda mengangkat kepala dan menatap saya. Di matanya, ada kesedihan dan kebencian yang tersembunyi dalam. Ayah saya adalah mitra bisnis dekat Tuan Wijoyo dan pemegang saham kecil di Nusantara Group. Ia memulai ceritanya dengan suara rendah. Ayahnya adalah orang yang baik dan jujur, selalu percaya pada orang lain. Dan ia telah salah mempercayai orang. Ia percaya pada Tirta Wijaya. Garuda bercerita, lebih dari 20 tahun yang lalu, Tirta dengan licik membuat ayahnya menandatangani kontrak yang merugikan, dan perlahan-lahan merebut seluruh perusahaan dan asetnya. Ayahnya jatuh sakit karena tidak tahan menanggung malu dan akhirnya meninggal. Ibunya pun pergi meninggalkan rumah karena duka dan tidak pernah kembali. Keluarganya hancur berantakan. Saat itu, Garuda masih anak-anak, dan ia bertahan hidup berkat bantuan kerabat. Ia tumbuh dengan satu sumpah, membalaskan dendam ayahnya dan membongkar wajah asli Tirta. Saya mendedikasikan masa muda saya untuk melacaknya, mengumpulkan bukti kejahatannya. Saya masuk sebagai karyawan biasa di salah satu anak perusahaan Nusantara Group untuk mendapatkan akses informasi. Saya yang mengirim email padamu tentang Pak Codet. Itu adalah bagian dari rencana saya. Saya ingin memulai perang ini melalui tanganmu yang memiliki alasan yang sah. Kemunculanmu adalah variabel tak terduga, tapi menguntungkan bagi rencanaku. Insiden di pabrik juga sama. Saya terus mengawasimu. Saat saya dengar Kartika diculik, saya tahu itu adalah momen penentuan. Saya sudah melapor ke polisi, tapi demi keselamatan kalian berdua, saya memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Kini semuanya menjadi jelas. Saya dan Garuda, meskipun tidak saling kenal, memiliki musuh dan tujuan yang sama. Kami tanpa sadar telah menjadi sekutu dalam perang ini. Sekarang setelah semuanya berakhir, apa rencanamu selanjutnya? Tanya saya. Garuda menatap keluar jendela, pandangannya jauh. Pembalasan dendam telah usai, keadilan telah ditegakkan. Saya akan pergi dari sini, mencari ibu saya, dan memulai hidup baru. Hidup tanpa kebencian. Ia berdiri dan meletakkan uang kopi di atas meja. Selamat tinggal, Ibu Direktur Utama. Semoga Anda bisa membawa Nusantara Group menjadi lebih maju. Selesai berkata, Garuda berbalik dan berbaur dengan keramaian di luar, pergi dengan tenang dan tegas. Saya duduk sendirian, merasakan terima kasih yang mendalam. Hidup memang aneh. Di saat tersulit, ada orang-orang yang diam-diam datang membantu, dan pergi tanpa kata setelah tugasnya selesai. Beberapa minggu kemudian, setelah badai benar-benar berlalu, pengacara pribadi Tuan Wijoyo menghubungi saya dan anggota inti Dewan Direksi yang tersisa, mengatakan bahwa ia akan membacakan surat wasiat. Pembacaan surat wasiat diadakan di ruang rapat utama perusahaan dalam suasana khidmat. Pengacara tua, sahabat lama Tuan Wijoyo, membuka segel surat wasiat dan dengan suara yang jelas membacakan setiap pasalnya. Sebagian besar kekayaan pribadi Tuan Wijoyo disumbangkan ke badan amal, rumah sakit, dan sekolah. Bagian yang tersisa, dan yang paling penting, adalah seluruh sahamnya di Nusantara Group, dan yang terakhir, seluruh kepemilikan saham saya di Nusantara Group, beserta hak manajemen tertinggi yang diwakili oleh stempel utama perusahaan, saya wariskan kepada Nona Saraswati, putri dari pahlawan saya. Saya sepenuhnya percaya pada kemampuan, kebijaksanaan, dan karakter Nona Saraswati. Saya yakin ia akan menjadi pemimpin yang layak, yang akan membawa Nusantara Group ke tingkat yang baru, menjadi perusahaan yang unggul tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi bagi masyarakat. Meskipun sudah tahu sebelumnya, saat kalimat ini dibacakan secara resmi, saya tidak bisa menahan haru. Kepercayaan yang Tuan Wijoyo berikan pada saya begitu besar. Saya menatap stempel giok di atas meja,
merasakan beratnya tanggung jawab di pundak saya. Setelah pembacaan surat wasiat, tidak ada lagi yang meragukan posisi saya. Saya, Saraswati, secara resmi menjadi Direktur Utama Wanita dari Nusantara Group. Di hari pertama saya menjabat, saya duduk di kantor Tuan Wijoyo. Kini, ruangan ini menjadi milik saya. Saya melihat kembali map peninggalan ibu saya, buku catatannya, dan bukti-bukti yang ia peroleh dengan nyawanya. Ini bukan hanya bukti kejahatan Tirta, ini adalah warisan kejujuran yang ibu tinggalkan untuk saya. Ini akan selalu mengingatkan saya untuk berjalan di jalan yang benar dan tidak pernah tunduk pada kejahatan. Saya menggenggam stempel di tangan, merasakan sentuhan dingin batu giok itu. Masa depan konglomerat triliunan rupiah kini ada di tangan saya. Akan ada banyak kesulitan dan tantangan di depan. Saya harus membersihkan sisa-sisa yang ditinggalkan Tirta, membangun kembali kepercayaan karyawan, mitra, dan pemegang saham. Tapi saya tidak lagi takut. Di samping saya ada Kartika, ada orang-orang yang setia pada Tuan Wijoyo, dan yang terpenting, saya punya panduan, kepercayaan dari para pendahulu dan warisan dari ibu saya. 1 tahun kemudian, sinar matahari pagi yang cerah menerobos jendela kaca kantor Direktur Utama, menyinari pot bunga teratai yang sedang mekar dengan indahnya. Saya menatap lalu lintas yang sibuk di bawah, merasakan kedamaian yang memenuhi hati. 1 tahun terakhir penuh dengan tantangan, tetapi menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Di bawah kepemimpinan saya dan dukungan penuh dari Kartika, yang kini menjadi Wakil Direktur Utama, Nusantara Group mengalami transformasi yang luar biasa. Kami melakukan reformasi total, membersihkan semua elemen korupsi, dan membangun lingkungan kerja yang transparan, profesional, dan berpusat pada manusia. Proyek-proyek fiktif Tirta digantikan dengan proyek investasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pendapatan dan laba perusahaan, alih-alih menurun, justru tumbuh secara berkelanjutan. Reputasi Nusantara Group di industri pulih dan bahkan mencapai tingkat yang baru. Kartika masuk dan meletakkan secangkir teh daun teratai hangat di meja saya. Laporan kuartal ini sangat bagus. Para pemegang saham semuanya puas. Saya tersenyum. Ini berkat kerja keras semua orang, terutama Anda, Ibu Wakil Direktur. Kami saling memandang. Di mata kami, ada pemahaman dan kepercayaan mutlak. Dari orang asing, bahkan saling curiga, kami telah menjadi mitra tak terpisahkan yang bersama-sama melewati badai. Terkadang, saya masih mendengar kabar tentang orang-orang lama. Tirta dan komplotannya menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka. Bima, karena sikap kooperatif dan penyesalannya, mendapat keringanan hukuman. Kudengar ia banyak berubah di penjara, hidup tenang dengan bekerja. Ibu Hartini, setelah syok, menjadi tua dengan cepat, menjual rumah lamanya, dan kembali ke kampung halaman untuk hidup tenang. Ratih, setelah semuanya terungkap, menghilang dari kota, tidak ada yang tahu keberadaannya. Hukum tabur tuai memang adil. Siapa yang menanam angin, pasti akan menuai badai. Saya berjalan ke pot bunga teratai, menatap kuntum-kuntum putih bersih yang mekar dari lumpur tanpa ternoda sedikitpun. Tanpa sadar, saya mengangkat tangan dan menyentuh tanda lahir teratai di pergelangan tangan saya. Dari seorang wanita yang jatuh ke titik terendah keputusasaan, kini saya telah menemukan nilai diri saya. Saya menemukan kekuatan dari dalam untuk berdiri teguh dan bersinar. Saya tidak mengecewakan kepercayaan Tuan Wijoyo, dan saya telah menuntut keadilan untuk ibu saya. Bunga teratai hari itu, akhirnya bisa mekar dengan paling cemerlang, menandakan fajar baru tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk hidup saya.